Akhirnya kita ketemu lagi. Selamat pagi, salam dari gua Lembu Tambun. Persiapan di jalan untuk mau masuk kantor. Nah, teman-teman semuanya jangan sampai lupa, ini hari-hari gajian. Jangan lupa untuk masukin 20%-nya untuk langsung diinvestasikan ya uangnya. Jadi rezeki berapapun diusahakan selalu, jangan putus asa, pasti bisa. Diusahakan selalu 20%-nya diinvestasikan. Macam-macam, ada beberapa temen yang kerjanya juga ya nih, ada gue ceritain nih. Temen gue yang kerjanya di toko, jadi sales di toko, kerja di toko, tapi bisa ngatur duitnya sampai dia nabungin duitnya buat beli emas. Nah, investasi bisa emas. Ya, cuman naroknya hati-hati ya kalau setiap kali beli emas. Terus kemudian buat teman-teman yang memang cuman percaya soal tabungan doang, mungkin nggak punya literasi atau instrumen yang lainnya, bisa juga di tabungan aja, nggak apa-apa di tabungan. Tapi tabungannya, saran gue nih, tabungannya jangan yang ada potongannya terlalu gede. Jadi misalnya cari di tabungan syariah. Nah, taruh duitnya di syariah aja gitu ya, buat level paling bawah kalau teman-teman belum tahu referensi yang lain. Jadi taruh di situ. Kedua, teman-teman bisa taruhnya juga di reksadana pasar uang. Ini tingkat lebih tinggi lagi. Oh ya, mau deposito juga nggak apa-apa, tapi deposito biasanya kalau masukin kan sekitar 8 juta ya kan. Kalau ada mau dibanyakin untuk karena frugal living ya, mau dananya dibanyakin buat investasi, silakan bisa di deposito 8 juta ya gitu, dimasukin di bank. Karena LPS-nya kan, penjamin simpanannya kan bisa sampai 1M. Jadi kalau 8 juta ya masih pasti bisa tercover lah ya, aman ya gitu. Atau mau tingkat yang di atasnya, teman-teman bisa pakai juga reksadana. Ya, ini reksadana ini setahu gua dari mentor itu hitungannya bukan instrumen, tapi sebenarnya dia adalah alat penggabungan dari instrumen, obligasi, ada obligasi, terus kemudian ada namanya yang kalau ditaruh di bank gitu ya, atau diinvestasikan ke tempat lain, tapi dikelola oleh gabungan antara deposito dan obligasi gitu ya. Dan ini dikelola oleh fund manager. Jadi dengan biaya rupiah yang Anda masukkan tuh sangat kecil, tapi bisa digabung bareng bersama, namanya juga reksadana ya, kumpulan orang-orang banyak yang menaruh investasinya dan dikelola oleh fund manager gitu. Jadi ada fund manager yang mengelola gitu. Nah, kalau reksadana resikonya paling ini apa mas gitu ya kali ya, apa kak gitu, yang paling ringan resikonya. Dari pengalaman gua, jam terbang gua, tetap ada reksadana itu tetap punya resiko. Setiap investasi itu punya resiko. Tapi resiko yang paling kecil kalau di reksadana itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Cek aja di rekomendasinya, itu ada di pasardana.id. Pasardana.id ya. Naroknya reksadana gitu. Jadi kalau nggak kenal saham, nggak kenal takut di saham, nah teman-teman bisa pakai di reksadana. Kalau dianggap di tabungan itu kekecilan ya, taruhlah di reksadana pasar uang. Dan kalau pencairannya, apakah setiap bulan harus masukin? Enggak juga. Jadi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan budget yang sudah dipersiapkan gitu. Jadi gitu ya, reksadana pasar uang. Masukinnya itu butuh 1 hari. Untuk prosesnya reksadana pasar uang itu 1 hari. Untuk pencairannya pun 1 hari. Jadi sebenarnya kalau bisa berikan waktu, jadi kalau lagi memang duitnya butuh banget ya, sebaiknya jangan langsung taruh di reksadana pasar uang. Tapi kalau itu uang dingin, uang yang memang udah diinvestasikan, nggak mau disentuh-sentuh, teman-teman bisa ya ditaruh di sekuritas yang menyediakan reksadana ya. Ada banyak kok sebenarnya. Jadi teman-teman bisa
cek aja langsung lewat Google atau di idx.co.id. Nah, di atas reksadana dulu gue berpikir bahwa yang paling cuan itu reksadana pasar uang. Ternyata di atas itu ada namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap itu diversifikasinya cukup banyak ke beberapa tempat. Nah, biasanya mereka itu butuhnya kalau misalnya masukin mungkin 2 hari untuk prosesnya, untuk pencairannya. Nah, ini untuk pencairannya tuh gue langsung kasih tahu aja ya, itu 5 hari. Jadi kalau lo memang butuh ini nggak cocok buat Anda yang memang butuh duit cepat gitu, duit Anda sendiri dibutuhin cepat. Jadi ini tuh untuk agak jangka panjang ya, kurang lebih 3 tahun. Tapi mau dikeluarin juga nggak apa-apa gitu. Cuman butuhnya waktunya 5 hari karena ada prosesnya. Karena gua rasa kenapa prosesnya bisa lama, karena investasinya ke beberapa tempat gitu ya. Jadi mereka harus menyelesaikan administrasinya. Ya kan sekarang udah teknologi, jadi mereka butuh Anda tinggal redeem aja gitu, sebutannya gitu ya. Kalau beli namanya subscribe, kalau redeem itu namanya Anda jual. Nah, Anda jual bersama uang Anda, bersama investasi Anda, bersama keuntungannya. Nah, tapi butuhnya biasanya 5 hari ya gitu. Menurut gua dari pengalaman jam terbang, reksadana pasar uang kalau lo perbanyak itu bagus. Reksadana pendapatan tetap kalau lo perbanyak, lo tabungin terus duitnya juga bagus. Karena ini sifatnya menurut gua dari sudut pandang gue, disclaimer on dulu, ini termasuk passive income karena dia bergerak, karena nggak usah takut, modalnya akan terus berkembang. Dan dalam reksadana banyak pilihannya, banyak fund manajernya banyak, jadi lo harus buka di pasardana.id gitu ya. Sayang kalau misalnya duit lo cuma didiemin di tabungan doang gitu. Jadi kalau memang lo belum punya, udah tahu nih tapi nggak punya duit, ya lo harus cari tambahan nih. Nggak mungkin kalau mau invest tapi lo nggak ada duitnya, jadi nggak mungkin sama sekali. Oke? Jadi itu sangat-sangat penting. Makanya saran gue buat lo yang udah mulai kerja, mau pemula mau udah senior, usahakan kurangin gaya hidup sehingga masih ada rezeki yang sangat cukup untuk bisa diinvestasikan ke reksadana gitu. Kalau belum kenal reksadana, wajib kenal reksadana. Karena kalau menurut gua itu termasuk passive income ya gitu. So, jangan sampai lupa teman-teman, Bapak Ibu yang lagi dengerin podcast gua, sekali lagi selamat hari gajian ya. Mungkin Anda lagi belum gajian hari ini, mungkin ada yang tanggal 1, 2 atau tanggal 5 ya. Gua pernah ketemu orang di Superindo ya. Terus kemudian ada satu keluarga di Superindo, terus kemudian tiba-tiba lagi bisik-bisik, mungkin lagi belanja gitu. Terus kemudian langsung bilang, suaminya tiba-tiba nyeletuk, iya kan gue gajian tanggal 5. Nah jadi ketahuan deh kan, satu paket dong keluarga gajiannya tanggal 5, jadi ketahuan ya. Jadi range-nya biasanya orang gajian tuh sekali lagi tanggal 25 sampai tanggal 5 lah, itulah ya. Jadi sekali lagi, selamat berinvestasi, selamat hari gajian, selamat menikmati hasil uang Anda. Boleh dipakai nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi ya gitu ya, boleh aja dipakai duitnya, kapanpun Anda mau. Tapi sebaiknya saran saya, karena perjalanan hidup kita masih panjang, jadi sisihin 20% langsung untuk investasi. Sisanya 30% dan 50%-nya untuk kebutuhan darurat maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sebentar lagi tuh udah mulai Desember. Buat teman-teman yang Kristiani biasanya tuh dapat THR ya kan, dapat gaji, dapat THR, enak. Apalagi kalau di kantornya atau di tempat dimanapun Anda berada yang mengadakan arisan, terus dia kedapetan arisan lagi, waduh mantep kan. Itu enak banget itu mantap banget. Kalau teman-teman masih punya utang atau punya cicilan per bulannya, itu juga harus dilunasin, tapi tetap 20%-nya harus disisihin dulu. Terus kemudian habis itu harus bayar utangnya juga, harus dituntaskan ya. Jadi jangan ngikutin gaya hidup.
Ngikutin gaya hidup tuh mungkin Anda lagi ngutang, tapi gara-gara teman-teman yang lain tuh bisa, wah dia beli apa, terus kemudian Anda ngikutin gaya hidup kayak gitu, padahal Anda lagi punya utang. So selalu hati-hati jebakan-jebakan Batman kayak gitu, karena itu kembali lagi bukan salah orang lain, tapi salah kita yang gak bisa maintain keuangan, dan kitanya yang terlalu FOMO, terlalu takut, takut untuk hal-hal tersebut. Selamat berinvestasi. Salam dari gue, Lembu Tambun.